cilik kok omong-omong soal sugih rasul. Apa tuh kaya itu? Kamu itu mencari sesuatu yang kamu tidak bisa bawa mati, gitu loh. Dan untuk apa kekayaan yang kamu dapatkan kalau itu dengan kamu cari? Aku sugih loh, aku nggak sekolah oke banget, aku nduwe mobil oke banget, dan rata-rata tidak saya pakai. Karena saya kasih orang. Kaya raya saya bukan dalam jumlah. Kaya raya saya adalah karena saya tidak nganggap kekayaan itu. Itu bagian dari ibadah saya kasih. Kan kekayaan saya tuh. Do you mean how are you, Miss Sasha? Yes. I am excellent girl. How about you, Sandra? I'm okay. Hannah, how are you? How are you? I'm great. Good. Honeybee, you're far away, that's hurting me. I miss you, darling, far away. You won't sweet smell this summer day. Ya, Mas Pri juga mengajarkan satu hal yang berkesan itu adalah tentang afirmasi, jadi berpikir positif, dan itu tentu akan kita berusaha amalkan. Jadi apapun yang kita sering pikirkan, sering kita katakan, itu sesungguhnya adalah doa. Jadi kalau yang kita pikirkan baik, yang kita katakan baik, dan itu untuk kebaikan orang, insya Allah kita akan lebih banyak bejonya, itu kata beliau. Di balik sosok yang humoris, Mas Pri GS itu seorang yang menginspirasi banyak orang. Anda masih di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Sayang ini bagian terakhir, jadi kau malah sedih gitu kayaknya kalau harus melepaskan diri dari petuah-petuah yang sepertinya Mas Pri memang diberkahi dengan mengatakan apa saja itu bisa membuat orang merasa nyaman, bisa membuat orang mendorong melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi saya sangat berterima kasih sekali lagi. Dan Mas Pri belakangan ini kita juga pernah bertemu di Unmus kalau nggak salah ya. Mas Pri menyampaikan tentang afirmasi kekuatan dari apa yang kita pikirkan secara dominan. Jadi mudah-mudahan juga bisa memperbaiki bangsa kita ke depan. Ini kok agak hal baru sepertinya, tidak bisa dari orang banyak seperti ini. Baru untuk sebuah kesadaran kita secara umum, karena Indonesia itu kan 80% memang grassroots ya. Dan hambatan kita saat ini secara intelektual itu memang segmen terbesar kita lulusan sekolah rendah, sebagian diantaranya malah tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Jangankan term afirmasi, itu apa sebetulnya afirmasi? Kan begitu. Ini kan terminologi cangkokan baru. Nah kalau terminologinya saja baru, lalu prosedurnya, penghayatannya itu pasti belum terlintas di dalam perut ini ya. Nah padahal sebetulnya tidak ada kebaruan-kebaruan secara filsafat dan secara konten, secara substansial tidak ada. Tetapi perumusan prosedurnya itu memang selalu dikerjakan oleh para intelek, entah itu pemikir, entah ilmuwan. Misalnya teori mendoakan pihak-pihak lain, anak-anak cucu itu ya sudah seberlangsung setua mbah-mbah kita juga. Sebagai sebuah substansi kita hidup di wilayah itu. Tetapi sebagai sebuah kesadaran gerakan itu belum termetodologikan, gitu kan? Lah, kata-kata afirmasi itu muncul karena persoalan-persoalan metodologi. Ya, metodologi itu yang soal-soal ini di belantika kebudayaan kita itu masih dibiarkan berlama-lama menjadi peristiwa instinktif saja. Jadi
berdoa itu insting, belum kurikulum gitu. Iya. Ya kan? Nah, afirmasi itu kemudian dikurikulumkan oleh sebuah peradaban-peradaban baru menjadi ya seperti mbah-mbah kita itu sehat bukan karena senam SKJ, bukan loh. Ya berkebun lah. Pikirannya baik. Ya. Mobilitas fisiknya ada, tiba-tiba bener sendiri kan. Nah, metodologi itu kan kemudian meriset jadilah senam. Sekarang ada senam manula. Iya. Senam manula saja gerakannya ya cuma gini-gini aja, karena sudah berbasis riset kan. Baik. Jadi afirmasi itu adalah sebentuk doa yang termetodologikan sebetulnya di tingkat peradaban baru. Baik. Dan ya tapi memahaminya susah juga ya. Mungkin untuk level yang menengah ke atas akan mudah, tetapi kira-kira harapan baik, doa baik, pikiran baik itu atau jelek, baik atau jelek sama saja. Atau paling sederhana, terbiasalah berkata-kata baik bahkan untuk dirimu sendiri. Ini menarik Mas. Berkata-kata baik ke orang lain bisa diukur, ke diri sendiri itu maksudnya bagaimana? Nah, misalnya begitu, kita ini kan melihat segala sesuatu saja, melihat kita disalib, ditikungkan secara kurang ajar saja. Kita kan jarang berkata-kata baik kepada diri sendiri dengan cara-cara berprasangka buruk kepada penyalib itu. Istrinya mungkin mau melahirkan. Nah, Iya. iya kan? Nah, berkata-kata baik kepada diri sendiri itu berawal dari prasangka-prasangka kebaikan yang kita bangun kepada seluruh konteks. Sehingga nanti kalau itu sudah berjalan, kamu tidak tega berkata kasar kepada, iya tidak ke orang lain, tidak kepada dirimu sendiri itu. Tiba-tiba kok kamu dan orang lain itu sama-sama meluhur gitu. Ya sederhananya terbiasalah, bahkan mengkuratori, memilah-milah, dan membuang kata-kata yang bersifat destruktif itu. Di rumah tangga kami sudah menyingkirkan seluruh kata-kata yang bahkan berkonotasi tajam. Itu hampir 24 jam dalam keseharian kita sangat mewaspadai peran kata-kata itu. Walaupun sudah mulai dihindari, kira-kira apa Mas yang berkonotasi tajam itu berarti kan sudah tidak tajam-tajam amat. Misalnya Kami tinggal mewaspadai ekspresinya. Kata-kata itu mungkin sudah sukses kita localize di tingkat yang tidak tajam, tapi artikulasimu oh iya. bisa masih tajam. Duduk, tapi hindari. Duduk dong, nak. Papa mau ngomong. Itu walaupun Mas di dalam kondisi marah sekali. Itu tirakat yang berkeringat. Duduk, nak. Itu lebih enak banteng gelas loh, Rit. Iya, lebih gampang ya. Lebih gampang. Nak, duduk. Papa ingin ngomong. Dan tolong jangan disela sampai papa tidur. Itu tadi ya, sesuai momentumnya ya. Momentum diam ini ya. Lebih gampang begini sih. Iya. Begitu. Baik, sederhana sekali ya. Dan itu Mas Tri lakukan sampai hari ini dan membawa banyak sekali kebaikan. Minimal kami lebih punya kuota bercanda yang lebih banyak di dalam rumah dan di dalam bersahabat dan di dalam bersaudara dan dalam berkarir juga. Karir saya itu cuma guyon saja kan dibayar. Saya ini dibayar hanya untuk guyon. Dan kadang membual. Ngecap sesuka-suka saya. Itu saja kok. Loh, kok orang menerimanya? Karena mungkin itu akumulasi dari sebuah ideologi yang saya perjuangkan selama ini. Jadi saya ceramah dengan menasihati anak dan bercengkrama dengan anak itu. Nothing different. Ya seperti itulah. Ya seperti itu. Lah begini kok dibayar? Kan sebetulnya salah yang bayar juga. Ini nggak dibayar loh ya. Lah kecuali ini sebenarnya agak jengkel saya. Saya juga agak pikiran tuh ini. Pantas tak bersih gitu, nggak ada tujuannya. Nggak ada aksesoris. Ini loh. Gratis ya ketemu gratis begini. Baik Mas Tri, terima Oke. kasih. Ini menyenangkan sekali. Mudah-mudahan negosiasi dengan keadaan, saya yakin akan banyak yang terinspirasi. Amin. Mudah-mudahan tidak kapok Mas. Walaupun tidak ada bayaran, non profit selalu ya. Baik, demikian program Saksi kali ini bersama Mas Pri GS, kartunis, motivator dan juga budayawan beling yang kita kenal selama ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program Saksi selanjutnya. Satu kamera, sejuta inspirasi.
Pemirsa, demikian edisi Saksi hari ini bersama sang penggoda, Mas Brigas. Semoga Anda terinspirasi. Sampai jumpa di edisi Saksi yang akan datang. Satu kamera, sejuta inspirasi.